Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Salam sejahtera untuk kita. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan bersemangat. Dan tentu saja dalam beberapa waktu ke depan kita kembali dalam program series bersama Tribun Timur di episode 9 dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Tentu saja program ini dibuat untuk mengundang seluruh kepala-kepala wilayah di kecamatan khususnya untuk membahas Kota Makassar dalam rangka 1 tahun ke depan. Dan pada kesempatan kali ini di episode 9 kita sudah bersama Camat Bontoala. Langsung saja kita berkenalan, ada Bapak Arman Esos MSI. Dan kita sapa dulu Tribuners sudah hadir di studio Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya betul. Karena setelah ini kita akan makan siang dulu ya. Iya. Baik Pak Camat, gimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik, ya. Sepertinya ini kalau seorang kepala wilayah dan apalagi di kecamatan mengurusi kelurahan tidak luput dengan berbagai problematika, tapi juga tetap bahagia kalau saya lihat ini wajahnya Pak Camat. Harus bahagia. Baik Pak Camat. Nah, hari ini Pak Camat terkhusus di episode kita di seri 9 bersama Pak Camat Bontoala, satu tema yang sangat menarik yang akan kita bahas terkait lorong wisata dan perubahan perilaku warga lorong. Jadi ada dua nih tugasnya Pak Camat hari ini, membahas lorong wisata dan juga perilaku warga lorong. Bagaimana sebenarnya ya perilaku warga lorong, apa yang membedakan ini dengan orang-orang yang bukan berwarga lorong. Nanti kita akan bincang-bincang bersama Pak Camat Bontoala. Mengawali obrolan kita nih Pak Camat, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu atau menggambarkan kepada seluruh Tribuners bagaimana sih itu Kecamatan Bontoala, profil atau gambaran singkatnya? Silakan Pak. Ya. Kasih Pak Kinan. Jadi Kecamatan Bontoala itu berada pada wilayah pusat kota dengan perbatasan pada sebelah timur dengan Kecamatan Panakukang, sebelah barat dengan Kecamatan Makassar, sebelah utara dengan Kecamatan Ujung Pandang, sebelah timur dia berbatasan antara Ujung Tanah dan Tallo, demikian. Kemudian Bontoala ini terdiri dari kondisi wilayahnya ada pada daerah wilayah bisnis, kemudian ada juga wilayah yang sifatnya marginal. Jadi jumlah penduduk di Kecamatan Bontoala itu kurang lebih 54.515 jiwa. Seperti itu ya. 54.000 jiwa ini diurusi dalam berbagai kelurahan. Ya. Jadi dibagi di dalam 12 kelurahan untuk Kecamatan Bontoala yang tersebar di area Bontoala kecil, 2,10 km persegi. Tetapi kepadatannya tinggi dan tentu kompleksitasnya agak tinggi seperti itu. Oke, kompleksitas yang dimaksud ini seperti apa nih Pak Camat? Seperti kita ketahui bahwa Kecamatan Bontoala ini ada daerah-daerah yang berada pada zona marginal, tentu perilaku dan pola hidup warganya tentu berbeda dengan wilayah-wilayah di mana tingkat ekonomi masyarakatnya lebih sudah mapan seperti itu. Ya, kita berada pada bagian-bagian wilayah utara, mulai Kelurahan Baraya, Kelurahan Bontoala Tua, Bungai Jaya, dan sebagian layang ini merupakan daerah yang bersifat lebih marginal. Lebih marginal. Nah, Anda menjelaskan terkait 12 kelurahan dengan 58.000 jiwa yang juga tinggal di Kecamatan Bontoala, ada sektor marginal dan bisnis. Apa mungkin diferensiasinya atau perbedaannya antara marginal dan juga bisnis? Tentu perbedaannya banyak, khususnya pada perilakunya. Tentu perilaku warga yang berada pada kawasan-kawasan padat, kemudian tingkat ekonomi yang masih di bawah standar, misalnya masih pendidikan yang masih standar, tentu berbeda dengan wilayah-wilayah di mana pendidikan dan pendapatan lebih mapan.
Biasanya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa yang sering dilakukan dengan sektor-sektor marginal ini, yang kerap kali menjadi perilaku-perilaku warga yang seperti Anda sampaikan tadi? Ya, jadi perilakunya memang berbeda, sehingga daerah-daerah seperti itu tentu gampang tersuluk atau gampang terpancing pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, ya kan, karena tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan yang mungkin masih belum seperti dengan daerah lain. Iya, baik. Nah, tentu saja ini menjadi PR juga ya buat Pak Camat untuk kedua sektor yang berbeda perilaku dan juga kondisi di marginal maupun juga bisnis dengan sektor perekonomian yang berbeda maupun juga pendidikan yang berbeda. Nah, terkait hal itu sehingga hadir mungkin program ataupun juga visi misi yang Anda bangun sebagai kepala wilayah di Bontoala. Apa-apa saja mungkin Pak Camat? Nah, dengan kondisi itu maka sesuai tema pada hari ini, lorong wisata dan perubahan perilaku. Sebab kami selalu berpendapat dan mengingat statement Bapak Wali Kota bahwa ruang mempengaruhi perilaku dan perilaku mempengaruhi ruang. Ini satu kesatuan, satu hubungan yang kausalitas yang tidak bisa jadi dia interaksi dan interrelasi antara ruang dan perilaku. Nah, ini sebenarnya jawaban untuk membentuk dan membangun wilayah-wilayah yang seperti tadi saya sebutkan. Makanya dengan lorong wisata ini sangat membantu dan sangat tepat di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada wilayah-wilayah yang. Oke, mengapa dengan hal tersebut nih Pak Camat mengatakan bahwa dengan hadirnya lorong wisata bisa membantu perubahan-perubahan perilaku warga terkhusus di beberapa kecamatan? Misalnya seperti apa gambarannya mungkin? Iya, karena dengan lorong wisata itu sebagai sebuah program strategis yang dulu ada disebut lorong garden pada tahap pertama Pak Wali Kota, kemudian ada program strategis lorong wisata ini. Jadi lorong wisata ini kan tujuan atau urgensinya adalah bagaimana membangun lorong, kemudian di dalam lorong itu dapat meningkatkan pendapatan warga melalui interaksi dan interrelasi ekonomi atau biasa disebut dengan ekonomi sirkulasi. Ya. Sehingga dengan demikian maka perilaku-perilaku yang mungkin dianggap tidak penting itu akan menjadi perilaku yang positif karena secara langsung warga menikmati dan berperan sendiri dan berperan penting di dalam lorongnya sendiri. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang tadinya mungkin hanya melakukan kegiatan-kegiatan tidak penting membuang-buang waktu saja. Dengan lorong wisata ini pemerintah menyiapkan dan melakukan advokasi pembinaan untuk membangun usaha-usaha kecil dalam lorong itu. Dan tentunya melibatkan warga lorong itu melalui ada yang disebut dengan Dewan Lorong. Dewan Lorong lainnya yang bertanggung jawab memanage dan mendrive seluruh kegiatan aktivitas dalam lorong itu. Tentunya membina warga-warga yang saya maksud tadi. Oke, baik. Kehadiran Dewan Lorong ini kan Pak Camat pasti menjadi role model ya untuk warga-warga lorong tersebut sekitarnya yang lain. Pak Camat sharing dong mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa sudah berlanjut ataupun juga sedang berlangsung biasanya di lorong-lorong tersebut, lorong wisata tepatnya. Jadi sudah ada beberapa, jadi saya jelaskan dulu. Dewan Lorong itu adalah sebuah dewan yang sifatnya kolektif kolegial. Jadi dia terdiri dari tokoh masyarakat, unsur perempuan dan milenial. Komplit ya. Inilah yang bertanggung jawab memanage dan bertanggung jawab terhadap semua properti yang ada dalam lorong itu. Langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi sudah banyak kita lakukan. Jadi sekarang UKM yang tadinya masih tidak tertata, ada UKM tapi belum tertata, belum terbina. Dengan hadirnya lorong wisata ini, dengan hadirnya Dewan Lorong sebagai
operasionalisasi atau manajer di dalam pelaksanaan lorong wisata, maka kegiatan-kegiatan ekonomi dalam lorong wisata itu sudah lebih tertata. Sehingga nanti kemudian para SKPD akan melakukan intervensi untuk melakukan pembinaan-pembinaan yang sesuai dengan tupoksi dari berbagai SKPD. Jadi seluruh kegiatan SKPD itu, program-program seluruh SKPD itu akan dimulai dari lorong wisata. Jadi kami dari kecamatan dan kelurahan menyiapkan lorongnya, fasilitasnya, dan seterusnya. Kemudian SKPD masuk jadi melakukan intervensi. Jadi sebuah kolaborasi yang harus memang maksimal. Baik. Nah, tapi untuk kita sekarang mau bicara terkait by data nih, Pak Camat. Bisa Pak Camat jelaskan juga terkait beberapa sih mungkin perkembangan terkait lorong wisata yang juga sudah hadir atau siap untuk didatengin nih, jumlah keseluruhan terkhusus di Kecamatan Bontoala. Iya. Jadi untuk Kecamatan Bontoala itu ada 86 lorong wisata yang sudah kita siapkan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang apa saja dari masyarakat. Tetapi ada pilot project, satu kelurahan, satu lorong unggulan. Sebenarnya saya mau kirim videonya, tapi baru beberapa. Boleh setelah jeda, nanti kita bakalan nonton bareng ya sama Tribuners, boleh Pak? Ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu tadi, dari kegiatan lorong wisata itu, kemudian kolaborasi dengan seluruh SKPD di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar, maka lorong wisata yang sekarang ini sudah bisa sudah beberapa hal yang sudah bisa kita lihat. Seperti begitu ada inflasi, maka di kecamatan kami itu langsung membentuk lorong penanggulangan inflasi. Ya kan? Karena memang kebetulan di situ kami ada kebun. Jadi sehingga begitu ada inflasi, lorong wisata langsung mengantisipasi itu dengan membuat yang namanya lorong penanggulangan inflasi. Ya, dengan hadirnya lorong penanggulangan inflasi ini kayaknya kecamatan pertama nih yang Kinan dengar memiliki lorong penanggulangan inflasi. Itu bagaimana untuk kegiatan-kegiatan mereka mungkin Pak Arman? Bisa Anda jelaskan juga? Jadi dalam lorong itu kan begini, dari 86 lorong itu semua punya karakter masing-masing. Jadi setiap kelurahan itu ada potensi tersendirinya. Untuk inflasi misalnya itu berada pada Kelurahan Timbungan Lempua. Di situ karena ada KWT yang sudah dibentuk. Ada kelompok usaha bersama. Sehingga dengan kejadian inflasi maka KWT ini langsung beraksi dan langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung penanggulangan inflasi. Kebetulan juga memang di kelurahan kami itu ada lahan yang kosong. Sehingga dengan kolaborasi KWT dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan, DP2A, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Infokom dan dinas-dinas yang lain itu secara bersama-sama turun membina KWT itu, kemudian jadilah apa yang disebut dengan lorong penanggulangan inflasi. Penanggulangan inflasi, baik. Nah, dengan hadirnya berbagai karakter juga di berbagai lorong, pastinya setiap lorong di Kecamatan Bontoala ini sudah punya ciri khas Pak Camat ya, tentu saja dalam hal itu. Nah, terkait dengan hadirnya lorong-lorong tersebut Pak Camat, ini kan sudah pada segmen perkembangan digitalisasi ya, Tribuners ya setuju dengan hal itu. Untuk implementasi di lorong wisata tersebut, apa pembaruan atau terobosan digitalisasi yang juga diikut sertakan dalam pengembangan lorong? Jadi pengembangan lorong wisata, semua lorong wisata dari 86 itu semua pakai barcode. Barcode, kemudian untuk pilot project sudah ada CCTV yang diintervensi oleh dinas terkait. Jadi di lorong itu ada CCTV, ada barcode begitu. Jadi seperti kita katakanlah ke Funbackers, begitu kita scan kan sudah muncul di lorong ini ada sewa pengantin, baju pengantin maksudnya. Di lorong ini ada warkop, di lorong ini ada penjual tape. Itu untuk satu lorong. Kemudian pindah lagi ke lorong lain. Pokoknya seperti itu, masing-masing punya
potensi-potensi di dalam lorong sesuai karakternya. Baik, ini kayaknya jadi kalau Kinan mau ketemu lorong yang lorongnya mungkin ada tempat makan dan lain sebagainya, ada tempat nongkrong, sisa di scan aja ya Pak Arman ya. Jadi setelah itu kita bisa langsung main ke dalam situ. Nah, saya mau membahas sedikit Pak Arman terkait proses UMKM atau perekonomian yang ada di dalam lorong. Tadi Anda belum selesai menjelaskan juga mungkin terkait hal itu. Bagaimana mungkin ke depannya warga-warga lorong ini nih Pak Camat dalam hal jual beli? Bagaimana ke depannya untuk mungkin pendampingan kepada mereka, lebih kepada pendampingan. Karena mungkin kan sudah hadir nih kemandirian UMKM di dalamnya. Tapi langkah ke depannya dalam jangka panjang seperti apa mungkin? Tentu pendampingan, pembimbingan akan terus dilakukan oleh SKPD terkait. Misalnya soal UKM, mesti dibimbing soal packingnya, ya kan? Oke, betul. Soal marketingnya, seperti itu. Kemudian kan ada program-program lain yang mendukung. Ada program inkubator center misalnya dari Dinas Koperasi. Itu kan yang akan mengcover seluruh produk-produk yang ada di lorong. Seperti itu. Oke. Nah, dari 86 ini lorong wisata yang ada di Kecamatan Bontoala sampai saat ini sudah berapa yang berjalan maksimal yang juga aktif berperan dalam kegiatan tersebut? Kegiatan apanya ini maksud, Mbak? Kegiatan-kegiatan yang seperti Pak Camat tadi jelaskan nih, mungkin kegiatan kemandirian lokal, terus juga tadi ada kegiatan yang juga berkolaborasi dengan SKPD. Apakah memang 86 ini sudah aktif sekarang? Iya. Jadi 86 ini seluruh SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar itu senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua lorong-lorong melalui lurahnya dan melalui dewan lorongnya. Jadi jalan terus. Kalau dikatakan di mana aktif, semua sudah aktif. Kayak ini misalnya nih, di gambar ini lorong inflasi ini. Jadi di sana ada berbagai bahan. Dan tentunya kalau Lombok menjadi mahal dengan lorong inflasi ini, warga di dalam lorong itu tidak perlu beli Lombok karena dia sendiri yang memanen. Kemudian untuk selanjutnya mereka juga sudah memasarkan ke berbagai tempat seperti itu. Seperti di Pacoy, di Pacoy, di Lombok, kemudian seperti itu. Jadi, seperti saya sebutkan, makanya tidak mungkin perilaku berubah kalau ruang tidak berubah. Makanya saya bilang tadi, ruang mempengaruhi perilaku dan sebaliknya perilaku mempengaruhi. Jadi saling menopang kan. Nah, kalau dengan pemerintah menetapkan lorong wisata, maka yang tadinya warganya cuek dengan penataan lorong wisata itu akhirnya dia sedikit demi sedikit memahami dan mau berubah, mau memperbaiki lorongnya, mau mencintai lorongnya, mau membersihkan lorongnya. Makanya saya sejak awal selalu mengecat itu lorong persoalan kedua dulu. Yang saya harus tanamkan kepada warga itu bagaimana dia membersihkan setiap hari lorongnya. Ya kan dipandang enteng, mestinya ada pot bunga. Oke, ada pot bunga, tetapi warga harus setiap saat memperhatikan kalau ada debunya dia harus bersihkan. Makanya kami juga punya program di Kecamatan Bontoala itu ada namanya Gambarat Tarong. Jadi gerakan masyarakat mandiri menata lorong. Itu kami minta seluruh RT RW dikoordinasi langsung oleh lurah itu setiap selesai salat subuh membersihkan masing-masing depan rumahnya. Ada jadwal Pak ya? Setiap hari ya, jadwalnya setiap hari. Kemudian kedua ada program kami namanya Clean Before AM. Jadi itu untuk poros dan penghubung. Itu kita beranggapan bahwa sesuai perintah wali kota tidak ada tumpukan dan sampah setelah jam 6 pagi. Sehingga itu kami lakukan sejak Januari. Seluruh lurah harus berada di wilayahnya pada jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Iya, sampai sekarang. Jadi
Ya. Ya. Kalau kita lihat ini proses gotong royong terkhusus di Kecamatan Bontoala juga diaktifkan dengan masifikasi program yang Pak Arman juga tanamkan, termasuk dari jam 6 pagi ini sudah membersihkan ataupun juga gotong royong di kecamatan ataupun juga depan rumah masing-masing. Nah, dua program yang menurut Kinan ini sangat menarik sekali nih Pak Camat, dan implementasinya juga bukan main-main karena untuk membangunkan mood ataupun juga kemauan warga dengan perilaku lorong warga yang tadi Anda sampaikan ini bukanlah hal yang mudah. Tantangannya nih Pak Camat yang biasa sering Anda rasakan. Tantangannya sebenarnya ya kan warga punya banyak macam karakter. Ada cuek, ada peduli, ada pura-pura tidak tahu, ada yang selalu hanya mengeritik, seperti itu. Itu tantangan. Tetapi kita tidak bisa putus asa dengan kondisi itu. Makanya saya minta dan saya perintahkan lurah dan PJ RT RW untuk dia dulu menjadi contoh. Contoh terhadap warganya. Dia RT RW dulu lah yang membersihkan rumahnya masing-masing. Dan itu hampir setiap pagi kami laporkan, ada dokumentasinya ke pimpinan dengan Google Map. Jadi RT RW juga tidak bisa melaporkan hal-hal yang misalnya dia lakukan hal-hal yang kemarin, tidak, karena pakai Google Map. Hari itu dia laporkan pada jam pagi. Jadi sesuai waktu ya. Baik, nah dengan dua program tersebut juga nih Pak Camat, Anda juga tadi sudah menjelaskan kolaborasi antara RT RW bersama warga di masing-masing kelurahan ini menjadi suatu implementasi yang sangat maksimal pastinya di setiap wilayah tersebut. Dengan tantangan-tantangan tersebut, Pak Camat pernah ditolak juga mungkin dengan warga sendiri? Iya tentu perlu dicoba. Jadi gimana biasa nih Pak Camat? Kalau ada penolakan seperti itu, mungkin proses pendekatan apa yang seorang camat Pak Arman ini lakukan kepada warganya? Sebenarnya pendekatannya pendekatan keteladanan saja. Jadi kami memang jarang meminta warga untuk misalnya melakukan kerja bakti. Tetapi saya minta lurah bersama-sama kita turun di wilayah. Kita duduk di depan rumahnya warga pada jam 6. Maka secara tidak langsung lama-kelamaan mereka akan ada perasaan sendiri. Itu yang kami lakukan sebenarnya. Karena kalau kita mau pakai sistem yang lebih ekstrim kan, ini kan tidak humanis juga. Sementara ini, ya itu tadi, makanya hampir lorong wisata ini memang di ujungnya perubahan perilaku. Jadi kami berterima kasih dan tentunya seluruh masyarakat Kecamatan Bontoala berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dengan program strategis lorong wisata ini. Karena dari situ itu dapat disebut lorong wisata ini lorong yang komprehensif. Ya, sangat komprehensif. Jadi dia tidak parsial karena di dalam lorong itu semua terjadi secara interaktif dan terkolaborasi. Ya kan? Jadi itu tadi, ekonomi sirkular itu ada di lorong wisata yang mungkin secara nasional harus diprogramkan, tetapi dari program lorong wisata Pak Wali Kota Makassar kita ini, itu ekonomi sirkular di lorong wisata itu terjadi. Karena ada keterkaitan, ada bank sampah misalnya, ada UKM yang buat di situ. Bahan kebunnya diambil di situ, terus buat mie kuah di situ, kan, di lorong itu. Kemudian beli juga warga situ, itu terputar seperti itu. Sehingga sebenarnya tinggal pengembangan dan pembinaan dari SKPD terkait untuk ekspansi secara lebih luas. Iya, dan pastinya juga ekspansi ini bukanlah suatu hal yang serta-merta bisa langsung, Pak Camat ya. Butuh proses ataupun juga to be a process step by step. Nah, hal itu dengan sirkulasi ekonomi ataupun juga pengembangan lorong wisata di berbagai tempat, termasuk di kelurahan yang ada di Kecamatan Bontoala dalam hal ini, akan membuat Anda membuat sebuah terobosan ataupun juga langkah-langkah strategis dalam pengembangan lorong wisata. Tapi sebelum menjawab hal itu, mungkin dipersiapkan jawabannya Pak Arman, karena kita akan kembali seusai jeda berikut dalam series podcast bersama Tribun Timur episode 9.
Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program podcast series dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415, dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama Camat Bontoala, ada Bapak Arman Esos MSI. Kita kembali menyapa Bapak Camat dulu. Apakah masih bersemangat Pak Camat? Semangat tetap. Semangat ya? Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita masih terkait lorong wisata dan juga perubahan perilaku warga lorong. Tadi di awal kita sudah dijelaskan juga oleh Pak Camat, banyak sekali program-program yang membantu perubahan perilaku terkait juga hadirnya lorong wisata di berbagai kelurahan yang sudah masif juga di Kecamatan Bontoala. Terkait beberapa program yang tadi Pak Arman sudah paparkan, tentu saja hadir pertanyaan, bagaimana mungkin Anda melakukan inovasi tepatnya ataupun juga terobosan-terobosan dalam rangka pengembangan lorong wisata di Kecamatan Bontoala, Pak? Ya, jadi saya awali dulu bahwa di Kecamatan Bontoala itu nama-nama lorongnya adalah nama berasal dari negara Spanyol. Wow. Sehingga dari 86 lorong itu semuanya nama Spanyol. Ini sebenarnya juga ditetapkan tentu tidak lain untuk membangun perilaku tadi, bagaimana perilaku yang pasif, kemudian dengan nama-nama dunia itu diharapkan warga lorong ini kemudian dia juga bisa berpikir global. Jadi dia tidak terkungkung pada nilai-nilai lokal, tetapi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai lokal. Ya, betul. Jadi tentunya dengan lorong wisata ini kami akan membuat mengembangkan tentu bagaimana pengembangan ekonomi sirkular di setiap lorong. Itu tentu harus dilakukan secara masif, tapi tentunya melalui intervensi dan koordinasi dari semua SKPD. Sekira itu yang paling prinsip. Oke, dari prinsip itu tentu saja Pak Arman sebagai camat di Bontoala sudah melihat beberapa mungkin potensi yang juga bisa dimanfaatkan oleh Kecamatan Bontoala. Potensi-potensi apa saja nih, Pak? Potensi itu banyak. Seperti yang saya sebut tadi, kita ada kebun inflasi yang kita sudah bangun kerjasama dengan Bank Indonesia. Kemudian potensi-potensi UKM tentu. Kemudian sebenarnya potensi warkop, karena kalau kita bicara warkop jadi potensi juga Pak Camat ya? Di Bontoala sebenarnya pusatnya warkop, mulai dari ujung ke ujung itu warkop, seperti itu ya. Jadi warkop favoritnya Pak Camat yang mana nih? Semua favorit, karena semua warkop di Bontoala itu semua warkopnya pengunjungnya banyak, seperti itu. Berarti Pak Camat ini sudah menjajaki semua warkop yang ada di Bontoala ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, terkait juga dengan beberapa pengembangan yang hadir di Bontoala maupun juga potensi di Kecamatan Bontoala, Pak Camat sharing dong mungkin di beberapa waktu Anda selama Anda menjadi camat di Bontoala sampai saat ini, mungkin kendala apa yang paling sering dirasakan atau yang paling sulit gitu? Iya. Yang paling sulit sebenarnya berada pada saya punya 2 wilayah pasar. Oke, apa aja Pak? Pasar Kalimbu dan Pasar Terong, ya kan? Potensinya juga kami ini 2 masjid ikon Sulawesi Selatan atau Indonesia Timur itu juga ada di Bontoala, Masjid Raya dan Al Markas. Kita terkendala memang pada penataan pasar di 2 tempat ini. Jadi ada 2 pasar besar yang itu harus setiap hari kami lakukan pembinaan, ya, pengaturan dengan bantuan teman-teman Satpol dan warga PJ RT RW di wilayah itu. Itu sebenarnya. Oke, tapi bagaimana memang dengan kondisi warga atau lingkungan di Pasar Terong maupun juga tadi Pasar Kalimbu ya yang Anda sebutkan? Bagaimana memang kondisi di sana warganya, Pak Camat? Apa yang membedakan nih? Ya, yang membedakan karena rata-rata pedagang Pasar Kalimbu dan Pasar Terong itu bukan penduduk asli. Oh, pendatang? Ya, pendatang. Dia bawa barangnya dari Malakaji misalnya, kemudian parkir di Petran, ya kan? Kemudian menjual di situ. Itu yang harus kita setiap hari kita bimbing supaya
oke lah Anda menjual, tetapi jangan sampai melebihi batas waktu karena bisa mengganggu arus lalu lintas. Makanya saya juga saya setiap saat dan setiap hari memang berada di wilayah sekitar jam 4:30, jam 4. Setiap hari ya. Saya maksudnya setiap hari ada di situ. Untuk turun lapangan? Turun langsung, kemudian begitu juga malam, dan saya juga minta lurah-lurah yang untuk turun juga membantu penanganan ini. Termasuk itu tadi, clean before, jadi tidak ada tumpukan setelah jam 6. Tetapi tentu, sekalipun kita melakukan itu, tentu kan setelah jam 6, jam 7, ada lagi warga yang membuang di jalanan. Sehingga ditetapkanlah apa yang disebut program Wali Kota Makassar itu pengawas kebersihan Pakandato itu maksudnya untuk jadi setelah kita no tumpukan setelah jam 6, ini kan masih ada biasa membuang sampah dan seterusnya. Fungsi itulah yang dijalankan oleh teman-teman itu untuk langsung dia laporkan, kemudian kita langsung tidak lanjuti lagi. Itu maksudnya. Jadi pengawasan sampah, pengawasan tumpukan, pengawasan warga yang membuang sampah di sembarang tempat itu berlangsung selama 24 jam. Oke. Seperti itu. Baik. Dan ini program Pakandato juga ini berjalan efektif juga Pak Camat ya, membantu sekali dengan 2 penataan pasar yang cukup jadi sorotan di Kecamatan Bontoala. Iya. Karena mereka melaporkan secara berkala, bukan ke kami, langsung ke Pak Wali Kota, kemudian Pak Wali Kota tentunya melalui koordinator itu, kemudian pimpinan meminta kami untuk langsung melakukan eksekusi penindakan. Misalnya ada ranting yang jatuh di tengah jalan, itu kan setelah jam 6 biasa kita lupa, kemudian laporan itu ya kita langsung eksekusi. Kalau tidak, maka berarti camat dan lurah yang tidak responsif terhadap wilayahnya. Seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, memang kalau kita bahas terkait Kecamatan Bontoala Tribunner, sangat kompleksitas, sangat banyak sekali juga mungkin beberapa tantangan, kendala, tapi juga kemajuan-kemajuan di lorong wisata terkait perubahan perilaku warga lorong yang terus dimasifkan, yang terus juga digalakan oleh Pak Arman sebagai Camat Bontoala. Pasti tidak lepas dengan kontribusi warga sekitar juga dan kolaborasi dari SKPD maupun juga pemerintah Kota Makassar. Nah, terlepas dari hal itu semua, Pak Camat, Kinan mau bahas satu hal yang juga cukup menarik karena Anda sebagai kepala wilayah juga di Camat Bontoala. Bagaimana sih mungkin pola kepemimpinan ataupun juga pola pendekatan yang sering Anda lakukan atau yang terkenal nih di Bontoala? Oh, Pak Camatku ini yang biasa Anda lakukan. Cerita sedikit dong, Pak Camat. Jadi pola pendekatan kami itu lebih banyak informal. Informal? Iya. Seperti apa mungkin? Ya, misalnya tidak terlalu formal legalistik, sebab itu bisa terlalu kaku. Kita pakai pola-pola yang informal. Ya, saya lebih banyak di wilayah dan saya rapat di ruang camat, ada di ruang camat setelah rapat koordinasi, baru saya ada di ruang camat. Setelah itu saya tidak ada di ruang camat, berarti saya dibawa di ruang pelayanan atau di kelurahan-kelurahan, seperti itu. Baik. Nah, terkait pelayanan nih Pak Camat, ini juga selalu jadi pertanyaan yang terus-menerus, apalagi di sektor kelurahan dan kecamatan ya. Kalau pelayanan yang terkhusus di Kecamatan Bontoala seperti apa mungkin kesulitan dan kesenangannya? Saya kira ya namanya pelayanan, kita kan sudah punya komitmen untuk melakukan pelayanan sebenarnya smart, somber and smart. Kalaupun ada kendala-kendala, ini kan kemudian itulah yang harus kita komunikasikan. Sebab kadang kan dianggap tidak dilayani dengan baik, tapi setelah kita cross check ternyata ada hal-hal yang memang belum dipenuhi. Misalnya syarat-syarat dasarnya, misalnya kan, misalnya ada yang mau mengurus keterangan usaha, dianggap tidak dilayani, padahal setelah kita cek KTP-nya sudah
sudah kadaluarsa ini misal Pak, sehingga itulah yang dikomunikasikan. Tapi kami tetap akan melayani dengan baik. Prinsipnya tidak ada yang tidak bisa dilayani dengan baik. Kuncinya sebenarnya ya bicara. Karena kalau kita bicara pasti ada komunikasi. Masalahnya kalau tidak ada yang mau bicara ya pasti terjadi miskomunikasi seperti itu ya. Oke, baik. Pak Camat, cerita lagi nih. Ini kayaknya Kinan minta cerita terus ya. Kapan lagi nih bisa gali Camat Bontoala dalam terkhusus apalagi dalam podcast series bersama Tribun Timur. Ceritain dong mungkin juga Pak Camat atau gambarin perjalanan karir Anda sebelum menjadi camat atau sampai di posisi ini. Jadi sebelum saya di sini saya menjadi lurah di 3 tempat. Saya pernah menjadi PLT lurah di Kelurahan Suangga, Kecamatan Bontoala, kemudian pernah menjadi lurah di Kecamatan Makassar sekitar 4 tahun. Kemudian kami juga pernah menjadi lurah di Kecamatan Panakukan juga sekitar 4 tahun. Yang kalau saya lihat semuanya berada pada daerah-daerah konflik seperti itu. Tapi mengurus daerah konflik, ya. Gimana? Saya kira memang begitu, wajar lah. Di mana-mana kan pasti terjadi konflik. Sekarang tergantung bagaimana kita melihat konflik itu, ya kan? Kuncinya kita harus melakukan koordinasi, komunikasi dengan semua stakeholder untuk mengatasi konflik, khususnya para tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Baik, konflik tapi ada koordinasi dan komunikasi. Luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa dulu dong buat Bapak Camat Bontoala. Aduh, ini kayaknya diskusi yang paling menyenangkan nih menurut saya. Karena memang kalau kita bahas sektor Kecamatan Bontoala, ada banyak tantangan Pak Camat ya, atau PR buat Anda sebenarnya untuk mengurusi kelurahan-kelurahan yang ada di sana, bukan hanya terkait lorong wisata, tapi juga memang perilaku warga lorong seperti tema kita. Yang terakhir, ini asli yang terakhir Pak, tenang. Sebelum kita mengucapkan ulang tahun kepada Kota Makassar, Pak Camat, apa harapan Anda, ini harapan Anda terlebih dahulu dulu, kepada Kecamatan Bontoala yang membawahi banyak kelurahan ke depannya? Apa yang Anda ingin sampaikan atau harapan Anda sebagai kepala wilayah? Saya kira harapan saya selaku kepala wilayah di Kecamatan Bontoala, ya ke depan kami berharap Kecamatan Bontoala ini semakin baik, semakin maju, ya kan? Dan semakin berhasil di dalam menciptakan dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah Kota Makassar. Oke, pokoknya Bontoala harus jaya ya. Kita tepuk tangan juga dong buat Kecamatan Bontoala, bukan cuma sama Pak Camatnya. Jadi buat warga-warga sektor Bontoala yang lagi nonton, ini bisa menyaksikan nih bagaimana Pak Camat menyampaikan seluruh progresivitas dari program-program yang juga sudah dijalankan dan dicanangkan. Yang terakhir Pak Camat, ucapkan mungkin ulang tahun ataupun juga selamat hari jadi kepada Kota Makassar serta harapan Anda. Silakan. Saya mengucapkan selamat hari jadi, hari ulang tahun Kota Makassar dengan harapan Makassar semakin jaya. Makassar menjadi Makassar Kota Metaverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua harapan dari Pak Camat, semakin jaya dan juga semakin metaverse. Baik, singkat, padat, dan jelas Pak ya. Yang penting doanya sih. Baik, terima kasih banyak mungkin Pak Arman sebagai Camat Bontoala atas kesediaan waktu dan juga kesempatannya. Yang paling penting tetap semangat dan sehat Ki selalu. Semoga kita bertemu lagi Pak di ruang diskusi berikutnya. Amin. Amin. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Camat Bontoala. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arman Esos MSI yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatannya dalam podcast series edisi 9 dalam HUT Kota Makassar, dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Sampai bertemu lagi di episode podcast series berikutnya dengan camat-camat yang akan kita gali juga untuk berbagi edukasi dan juga inspirasi terkait perkembangan di masing-masing kecamatan dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Sampai bertemu lagi di program Tribun Timur berikutnya, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.